Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada pagi hari ini supaya suasananya kembali khusyuk, ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan tentang kebutuhan pribadi. Artinya barang-barang apa yang harus kita bawa, ya. Kemudian kebutuhan rombongan. Kebutuhan rombongan itu adalah kebutuhan jamaah, ya, kebutuhan jamaah secara bareng-bareng, kolektif. Kemudian ada beberapa catatan. Nah, kebutuhan pribadi itu artinya setiap orang, Bu, ya, setiap orang. Itu kita bagi menjadi 3. Pertama, apa yang perlu kita bawa di koper yang besar. Koper yang besar itu, Pak, ya. Di dalamnya itu isinya apa saja. Kemudian apa yang harus kita bawa atau apa yang harus ada di dalam koper kecil yang kita tenteng, ya. Kalau koper besar kan nanti jalan terlebih dahulu sehari sebelum kita ke asrama haji, kemudian nanti diangkut oleh Kementerian Agama dengan mobil khusus pakai truk, ya. Jadi koper besar jalan duluan, ya. Nah, sedangkan yang jalan sama kita itu koper kecil atau tas tenteng, tas jinjing. Kemudian tas leher. Tas leher itu yang dikalungkan di leher, ya, yang dikalungkan di leher. Nah, kemudian ada tas tambahan jika diperlukan. Tapi ini tidak wajib, ya, karena kalau nasibnya lagi nggak beruntung di bandara biasanya disikat atau diambil oleh Garuda, ya. Saya haji 2016 ada tas khusus isinya kurma 2 kilo, harganya mahal, diambil sama petugas Garuda. Ya udah, mau tidak mau, ya. Jadi kalau yang keempat ini untung-untungan. Kalau selamat lolos, kalau nggak selamat ya diamankan sama pihak bandara. Kemudian mohon sama-sama berdoa mudah-mudahan kita dapat gelombang 1. Ya, kalau soal kemabruran itu tidak ada hubungannya. Gelombang 1, gelombang 2 sama saja di sisi Allah sama. Ya. Hanya memang kalau gelombang 2 sedikit agak ribet karena kita harus mandi dari Jakarta, mandi, ya. Kemudian tentu isi tasnya sedikit berbeda. Kalau betul gelombang 1, maka kita akan terbang dan langsung ke Madinah. Dan di Madinah kita tidak perlu memikirkan kain ihram. Pokoknya kain ihram di tas besar udah jangan diuti-uti. Jangan dibuka-buka. Nanti menggunakannya ketika sehari sebelum ke Mekah. Ya, sehari sebelum ke Mekah. Tapi kalau gelombang 2 seperti saya beberapa kali gelombang 2 terus. Yang pertama juga gelombang 2, yang kedua juga gelombang 2. Belum pernah ngalamin gelombang 1 saya. Nah, maka itu nanti caranya adalah seperti yang akan saya terangkan. Nah, jadi kalau gelombang 1 tidak ada masalah, ya. Nah, koper kecil, koper
tas jinjing atau tas tenteng, sebutannya apa sih, tenteng apa jinjing terserah. Itu isinya adalah kaos, ya, kaosnya yang ada sletingnya di tengah. Jadi semacam, ya orang nyebutnya baju kaos Doraemon lah, ya Doraemon, ada sletingnya. Kemudian baju seragam, ya baju seragam, baik seragam dari negara kayaknya batiknya cakep ya Pak ya, batiknya cakep. Kalau yang dulu batiknya agak-agak menor dikit, yang sekarang ini batiknya kalem. Maupun mungkin ada yang dari Anamiroh. Dari Anamiroh berupa apa, Mas? Koko dapat jilbab ya, oke. Kemudian ikat kepala ini sebenarnya nggak perlu banget. Jadi semacam tanda sajalah. Maksudnya begini Bu, kalau tanda rombongan itu ada semua, di koper besar ada, di koper kecil ada, di leher ada, di kepala ada. Seandainya salah satunya lupa, masih ketahuan. Oh itu Anamiroh itu Anamiroh. Karena apa? Karena tanda rombongannya masih melekat. Ya, misalnya pecinya lupa itu, nggak ke bawah, pecinya nggak ke bawah itu, nggak ke bawah. Masih nempel di hasduk atau di leher. Ya, itu. Tapi kalau di leher nggak ada, di kepala nggak ada, bingung. Ini orang mana ya? Karena nggak ada tandanya. Karena kita kan akan berhadapan dengan jutaan orang, Pak, dan akan berhadapan dengan ratusan ribu KBIHU. Jadi yang kayak Anamiroh itu jumlahnya seluruh Indonesia ya mungkin ribuan ya, Mas Ando. Nah makanya kalau misalnya perlu ikat kepala, ya berarti kita perlu jahit khusus, ya. Jadi semacam, ya kain aja lah, kain 2 warna, misalnya hijau kuning, ya, mungkin lebarnya segini, ya. Jadi kayak pita lah, kayak pita, tapi kain, ya, untuk ikat kepala. Kemudian sandal jepit 1 buah, sandal jepit, ya. Sandal jepitnya yang enak ya Pak ya, yang empuk, yang enak, jangan sandal jepit yang tajam, yang kalau dipakai itu sakit. Kalau perlu sandal jepitnya itu sudah kita pakai di Indonesia seminggu 2 minggu lah, sehingga kita pakai enak itu sandal jepitnya. Ya sandal jepitnya jangan yang gampang patah lah ya, yang agak mahal dikit. Kemudian minyak wangi untuk laki-laki, untuk bapak-bapak. Minyak wangi botol kecil, ya botol kecil. Saya kemarin memberikan contoh ini seperti ini untuk bapak-bapak Bu ya, bapak-bapak. Karena setelah mandi nanti andukan Pak ya, andukan. Setelah andukan kasih minyak wangi ya badannya, di badannya ya, di badannya, supaya badannya wangi lah. Dan itu pun sekali saja, dan itu pun tidak boleh di kain ihramnya, tidak boleh. Kemudian handuk kecil, jangan besar, handuk kecil. Peralatan mandi, sebab siapa tahu kita nanti harus berhenti di mana, itu ya. Katakanlah kita tidur di asrama haji atau mampir di asrama haji. Di asrama haji itu kan tidak ada sabun, sampo, nggak ada, bawa sendiri-sendiri Pak. Ya kalau nebeng punya kawan boleh, tapi kayaknya malu dong, ya kan? Mosok wong dinakeh nebeng kan, ya. Kemudian sikat gigi dan pasta, pokoknya alat mandi Pak ya, alat mandi. Kemudian makanan dan minuman ringan, jangan makanan berat, jangan nasi padang, jangan. Nasi padang itu berat, ya. Pokoknya makanan dan minuman ringan. 2 kantong plastik, katakanlah misalnya kue bakpia lah, ini contoh ya, contoh kue bakpia ya, ringan tapi lezat dan juga sedikit mengenyangkan. Nah, kue bakpia, baik bakpia yang basah maupun bakpia yang kering, pokoknya bakpia aja, atau semacam roti ya, atau semacam kue gabin, tahu Pak gabin ya, tuh ya. 2 kantong plastik, makanan dan minuman ringan, yang ringan aja ya.
Nah, itulah yang ada di koper kecil atau tas tenteng, tas jinjing ya. Silakan difoto Pak kalau mau nulis mungkin capek Pak ya. Nulis capek, foto aja. Boleh? Boleh, nanti di share grup. Boleh. Boleh. Terima kasih Bapak Krida. Itu ya. Ini tas tenteng atau koper kecil. Nah, sekarang untuk tambahan untuk pria, jadi kalau untuk gelombang 2 ya Pak ya, maka pakaian ihram satu setel atas dan bawah. Ini kalau kita gelombang 2. Nah, seandainya kita gelombang 2, maka di dalam tas tenteng tadi harus ada kain ihram satu setel atas bawah. Sebab nanti kita pakai di Jakarta. Ya, untuk gelombang 2. Kalau gelombang 1 itu nggak perlu pakai kain ihram, nggak perlu, pakai baju biasa aja. Ya. Dan sabuk besar, ya sabuk besar itu sabuk untuk haji ya, sabuk haji ya, sabuk besar. Kemudian celana pendek setengah betis, ya celana pendek setengah betis, jadi lutut ke bawah, ya lutut lebih sedikit lah, ya. Nah, itu kalau kita memang ingin nanti dipakai, kemudian kita di pesawat, pas di pesawat kita pelorotin Pak, kita pelorotin. Ya itu kan penak kalau celana pendek itu, ya. Sudah tidak ada lagi celana dalamnya, tidak ada, ya tidak ada. Untuk kita mudah dipelorotkan, ya di pesawat. Ya. Nah untuk ibu-ibu mukena, ya tambahannya mukena. Ini masih tas kecil Bu ya, masih tas jinjing ya, tas tenteng ya. Tambahannya mukena, baju dalam dan baju gamis. Kemudian pembalut untuk 2 hari, ya pembalut untuk 2 hari. Nah ini tambahan untuk ibu-ibu. Itu mukena, baju dalam, baju gamis, dan panty liner. Ya. Nah ini dengan catatan kita gelombang 2. Nah kalau gelombang 1 kain ihramnya nggak usah. Nah sekarang kita bahas untuk tas leher, tas yang digantung. Tas yang kita gantung di leher itu isinya apa saja isinya? Yang pertama adalah buku kesehatan, ya buku kesehatan nanti ditaruh di tas leher. Kemudian yang kedua paspor. Beda, buku kesehatan dengan paspor beda. Kalau buku kesehatan itu dari Menteri Kesehatan, dari Puskesmas, ya Puskesmas. Kalau paspor dari imigrasi, beda kan Pak? Kemudian living cost, apa sih living cost? Kok pakai bahasa Inggris? Living cost itu duit, duit tapi dalam bentuk real. Duitnya bukan rupiah, bukan real. Yang ini dari negara Pak. Jadi kita nanti dikasih sama negara. Jadi negara ngasih kita. Nah kalau dulu 1.500 real, kalau sekarang nggak tahu. Ya. Apa 1.500 apa 7,5 Pak Sando? Ya, jadi itu nasib Bapak Ibu lah ya, nasib Bapak Ibu dapat 7,5. Kalau nasib saya dulu 1.500 real. Jadi kita terimanya dengan senyum. Nah, kalau 750 real ya terimanya. Ya. Nah, duit itu dibagi di asrama haji. Jadi nanti di asrama haji dibagi itu sama juga gelang ini. Gelang haji ya. Di gelang ini ada nomor paspor, Pak. Di gelang. Kemudian ada Al-Hajj Al-Indonesi bahasa Arab, Haji Indonesia. Jadi seandainya Bapak tersesat, nanti gelangnya dilihat sama orang Arab. Al-Hajj Al-Indonesi, oh Indonesia, gitu ya, Indonesia. Mereka nyebutnya Indonesia, ya. Kemudian ada gambar burung Garuda, ya. Garuda Pancasila, ya. Kemudian ada nama kita, ya. Ini gelang istri saya Bu, ini gelang istri saya namanya Mulyati Kamsani Madian. Nah, gitu ya. Jadi kemudian ada
ininya apa? Embarkasi ya, embarkasinya yaitu JKG. Kita menghidup ke Jakarta, embarkasi Jakarta. Ya, jadi ini contoh gelang seperti ini, bisa dilihat-lihat Bu. Ya, itu gelangnya insya Allah anti karat, nggak bisa berkarat Pak. Ya, ya. Dan gelang ini tidak boleh dilepas. Pokoknya selama 40 hari Bapak haji tidak boleh dilepas. Mau buang air kecil, buang air besar, pakai terus. Nggak boleh dilepas. Ya. Kalau dilepas, kalau ada apa-apa, kita kehilangan jejak. Karena apa? Karena paspor kita itu nanti ditahan di maktab. Paspor kita Bu, setelah kita sampai di Arab, paspornya dikumpulin. Paspornya dikumpulin, kemudian nanti dipegang oleh orang Arab. Jadi kita pergi kemana-mana itu pakainya gelang ini, ya gelang. Kemudian tas leher juga berisi obat-obatan untuk 2 hari, ya. Kenapa saya katakan untuk 2 hari? Karena yang paling sibuk untuk gelombang 2 itu 2 hari. Jadi 2 hari itu betul-betul kita perlu tenaga fresh. Perlu apa namanya, jangan ngantuk. Maka saya sarankan pada ibu bapak H-2 jangan terima tamu, jangan. Jadi kalau ada tamu mau datang mau minta doa segala macam, bilang hari ketiga ya. Soalnya kalau masih tamu nerima tamu, akhirnya kita kurang tidur, kita berangkat nanti apa? Jadi intinya Bapak berangkat itu harus sehat, segar, bugar. Ya, jangan begadang, jangan. Maka barang-barang ini harus dipersiapkan dari sekarang, barang-barang ini. Ya, jangan H-2 baru, anunya mana? Ininya mana? Ininya mana? Jangan. Ya. Jadi H-2 kita sudah santai, sudah ya hanya baca-baca, ya kemudian elus kepala cucu, ya. Cung, kakek mau berangkat ya Cung. Nah, pokoknya jangan H-2 begadang, nggak tidur, terima tamu, ratusan tamu, jangan. Ya. Kita punya bawa itu loh. Hah? Gimana itu? Apa Pak? Kita punya bawa uang saku Pak. Uang saku. Oh sangu, ya. Boleh. Tapi kan ya kita kasih tahu aja bilang gini, kita kayak kode aja. Kalau main ke rumah, ya H-3 gitu. Kalau mau ke rumah H-3 ya. Ya gitu. Ya kalau pas mau berangkatnya kan berarti sudah H0 ya, H-0. Bawa obat-obatan ya. Jangan sampai Bapak berangkat kepalanya mumet, pusing. Ya, kemudian perutnya mual, jangan ya. Pokoknya bawa obat 2 hari, kemudian tisu tangan, tisu kecil itu Pak, tisu kecil, jangan tisu yang kayak bantal, jangan tisu yang di mobil, jangan, tisu kecil aja, yang masuk saku, tisu tangan, ada gunanya lah Pak, ada gunanya mungkin untuk untuk ingus, mungkin untuk habis makan nasi padang kemudian mau cuci tangannya jauh, ya udah pakai tisu aja ya. Kemudian permen itu perlu Bu, permen pelega ya, permen ya. Kemudian makanan ringan, kemudian 1 sabut tangan. Makanan ringan itu ya bangsa-bangsa kayak apa itu Malkis itu Pak ya, pokoknya yang sasetan tapi yang ringan-ringan itu kayak Malkis. Mungkin kalau Bapak nggak kenal Malkis, datang ke warung lah, Malkis ada nggak? Nah itu ya, Malkis itu ada yang pakai abon, ada yang pakai coklat ya, biskuit kering tapi sasetan, itu insya Allah enak Pak ya. Wafer boleh ya. Jadi misalnya Bapak nunggu nasi nggak datang, nasi nggak datang, Bapak bisa ngemil pakai Malkis ya, tuh ya ringan ya. Itu isi daripada tas leher, tas paspor ya, buku kesehatan, paspor, uang,
Kemudian obat-obatan untuk 2 hari, tisu tangan, permen pelega, makanan ringan, sapu tangan. Dan tas leher itu tidak boleh dilepas. Tidak boleh. Kalau dilepas, kalau hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya tas leher itu nempel terus. Nempel di leher terus. Ya. Iya, di leher terus. Ya, kamar mandi juga pakai. Ya. Kecuali ada Al-Qur'annya.